السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين، أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk memulai hari ini atau memulai hari yang baru ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali di antara doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun dari tidurnya adalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku rohku. Kita yang duduk di pagi hari ini, yang mendengarkan kajian ini, alhamdulillah, ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afani fi jasadi, dan aku diberikan kesehatan pada tubuhku. Seandainya Allah tidak memberikan kita kesehatan, maka tidak mungkin kita datang ke tempat ini untuk mendengarkan kajian ini. Wa adzina li bidzikrihi, dan aku diberi kesempatan atau masih diberi kesempatan untuk mengingatnya. Jadi ruh kita ini dikembalikan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk bermain-main, bukan untuk bercanda ria, bukan untuk disia-siakan, tapi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di hari yang baru ini dia tidak mengingat Allah, dia tidak mengerjakan ketaatan, maka sungguh dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa di antara sebab-sebab kelemahan iman yaitu beradanya seseorang di tengah-tengah lingkungan yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, ketika seseorang berada di lingkungan yang penuh dengan maksiat, maka pasti satu saat dia akan melakukan maksiat itu seperti mereka. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita sekarang memasuki sebab yang kelima. Di antara penyebab-penyebab kelemahan iman itu al-ighraqu fil ishtighali bid dunya, tenggelam dalam kesibukan-kesibukan dunia atau mencari dunia. Hatta yusbihal qalbu abdan laha. Manusia apabila dia senantiasa sibuk untuk mencari dunia, maka dia akan menjadi hamba bagi dunia itu, wal'iyadzubillah. Dan manusia apabila dia menjadi hamba selain Allah, maka dia akan menjadi manusia yang sangat-sangat hina. Kenapa demikian? Karena dia akan menjadi hamba untuk makhluk yang sama seperti dia. Manusia dia tidak pantas
kecuali untuk menjadi hamba Allah yang menciptakan segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, yang mengatur segala-galanya, yang maha kuasa atas segala-galanya. Nah, kepada ilah yang seperti itulah kita berhak untuk menghambakan diri. Tidak berhak kita menghambakan diri kepada selain Allah, karena selain Allah itu adalah makhluk. Lebih-lebih lagi jika dia menghambakan dirinya kepada dunia ini, wal'iyadzubillah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Semoga mendapatkan kecelakaan, semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu budak-budak dinar, budak-budak dirham. Kenapa dia jadi budak? Manusia ini menjadi budak, dinar dan dirham itu menjadi tuhannya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Kenapa dia bisa menjadi budak? Karena dia telah menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dinar dan dirham itu, sehingga dia diperbudak, ya, untuk mendapatkannya dengan cara yang haram. Yang penting dia mendapatkan dinar dan dirham ini, dia tidak peduli Allah ridha atau tidak ridha, yang penting dia mendapatkan dinar dan dirham. Ini adalah orang-orang yang telah dijadikan oleh dinar dan dirham sebagai budak. Demikian juga orang-orang yang demi dinar, demi dirham dia tidak belajar agamanya. Dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dia tidak tahu bagaimana cara beraqidah kepada Allah. Ini adalah budak-budak dinar dan budak-budak dirham. Na'udzubillah. Lihat ayol ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, yang paling sopan, yang paling tinggi akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan kejelekan kepada seseorang. Namun jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk seseorang, maka orang itu sudah sangat jelek. Sebagaimana di dalam hadis ini Nabi mengatakan, ta'isa 'abdud dinar. Semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala budak-budak dinar, dan semoga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala budak-budak dirham. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan agar dia mendapatkan kejelekan, maka pasti dia akan mendapatkan kejelekan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika dia bertobat. Dan kejelekan-kejelekan yang menimpanya itu tidak mesti rumahnya dihanguskan oleh Allah. Tidak mesti badannya dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala bisa jadi disiksa dia oleh Allah dengan diperbanyak hartanya. Terus menerus hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ditambah, dia semakin jauh. Semakin ditambah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana sini dia sukses. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, sayang kepadanya. Tapi dia tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakannya. Kenapa demikian? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam hatinya, tidak ada di pikirannya kecuali dinar dan dirham saja. Kemudian kata Syekh, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yakfi ahadukum ma kana fid dunya mithlu zadur rahil. Sesungguhnya setiap orang di antara kalian adalah cukup baginya seperti bekal-bekal orang yang musafir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah al-yasirul ladzi yablughuhul maqsud.
yang sedikit, yang sederhana, yang cukup baginya untuk sekedar hidup saja. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, coba kita perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menerangkan kepada kita bagaimana sebetulnya metode kehidupan yang paling sempurna, kehidupan yang paling baik itu yang bagaimana. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, qad aflaha man ruziqa kafafan. Ruziqa apa? Kafafan wa qanna'ahu bima atahu. Ini adalah resep kehidupan yang super bahagia. Jangan lagi cari teori-teori dari orang-orang yang non muslim, orang-orang yang fasik tentang kehidupan yang bahagia. Ini kehidupan yang paling bahagia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan diamankan oleh Allah dari apa yang dia takutkan. Siapa itu? Man ruziqa kafafan. Ya, afwan. Yang pertama, qad aflaha man hudiya ilal Islam, orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Karena tanpa Islam semua amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Orang yang memilih selain Islam sebagai agamanya, dia adalah orang yang sesat. Sebagaimana Allah berfirman, inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan semua apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan Islam, maka semua itu tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Jadi yang pertama, dia mendapatkan petunjuk untuk menjadi orang Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kafaf. Kafaf itu hanya sekedar cukup untuk memberi makan kepada anak istrinya, memberi pakaian, kemudian memberi rumah tempat tinggal yang tidak berlebihan juga tidak kurang. Kalau dia berlebihan, ya, dia akan sibuk sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak cukup, dia akan susah. Ya, kalau dia tidak cukup, dia akan susah sehingga dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qanna'ahu bima atahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia qanaah, rasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun dia memiliki dunia ini, dia tidak akan pernah merasa cukup. Dia terus menerus kekurangan. Nas'alullah salamul afiyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu adalah orang yang kaya hati. Orang yang kaya di dalam hatinya, meskipun dia makan sehari sekali, dia merasa kaya. Tapi kalau orang yang miskin hatinya, sekalipun Allah Subhanahu wa taala berikan dia dunia ini dan isinya, tidak mungkin dia akan pernah merasa cukup. Wal'iyadzubillah, dia akan terus menerus mencari, terus menerus dia mencari. Agamanya diabaikan, keluarganya diabaikan, semuanya diabaikan. Dan di saat dia sedang lalai seperti itu, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah ruginya orang yang seperti ini, ayyuhal ikhwah. Kemudian, wa hadhihi adh-dhahirah wadihatun fi hadhihi al-ayyam allati amma fiha at-tam'ul maddi wal jasha'. Jadi di zaman kita sekarang ini, orang-orang selalu mengejar dunia, mengejar prestasi, mengejar kesuksesan, ya, di mana manusia-manusia di zaman sekarang ini mereka memiliki sifat serakah,
rakus, tidak pernah rasa cukup. Ya, sampai-sampai dia saling bunuh dengan saudaranya gara-gara semeter 2 meter tanah. Ya, sampai-sampai dia berani nipu, berani berbohong untuk mendapatkan harta. Sampai-sampai dia berani memalsukan atau mengucapkan kesaksian-kesaksian palsu hanya sekedar untuk mendapatkan secuil dari kepentingan dunia ini. Lihat ayyuhal ikhwah, betapa benarnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitana. Segeralah beramal, laksanakanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhkan larangan-larangannya sebelum fitnah-fitnah itu datang. Seperti bagian-bagian malam. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Perhatikan sekarang bagaimana ujungnya hadis ini. Nabi mengatakan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi sedikit secuil kepentingan dunia ini. Di kajian kita yang sebelumnya, kita pernah mengatakan bahwa dunia itu dinamakan dia dunia, diambil dari kata dani. Dani itu hina. Ya. Nah, dia menjual agamanya demi sesuatu yang hina. Ya, dia rela memalsukan demi sesuatu yang hina. Dia rela menipu demi sesuatu yang hina. Dia rela saling caci memaki demi sesuatu yang hina. Bahkan dia rela bertengkar, dia rela memukul, dia rela membunuh demi sesuatu yang hina. Kemudian seandainya dia telah meraihnya itu semuanya, ya, seandainya dia meraihnya semuanya itu, apakah ada secuil dari yang dia raih itu dia akan bawa mati nanti? Ya, apakah kesuksesannya itu, jabatannya itu, pangkatnya yang tinggi itu akan bisa menyelamatkannya dari siksaan mungkar dan nakir? Apakah jabatannya yang tinggi itu, kesuksesan yang setinggi langit itu akan membuatnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanya di kuburnya? Tentunya tidak. Kalau memang tidak, untuk apa kita kumpulkan dia? Maka ikhwani fiddin azakumullah, para ulama menjelaskan, orang-orang yang sangat bodoh, orang-orang yang tidak punya akal adalah orang-orang yang mengumpulkan sesuatu sampai umurnya habis lalu sedikit pun dia tidak bawa. Ini adalah orang yang paling bodoh. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Kemudian wasara an-nas yarkuduna wara at-tijarati was-sina'at. Di zaman sekarang ini agama sedikit demi sedikit terkikis. Demikian juga agama-agama kita ini mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala demi sedikit terkikis, sehingga manusia-manusia di zaman sekarang ini mereka selalu berlari, ya, untuk mengejar kesuksesan dalam perniagaan, bisnis, usaha dan yang lain-lainnya. Wa hadha misdaqu ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha azza wa jalla qala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnal mal liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami menurunkan harta ini. Ya, antum ingat hadis ini baik-baik. Allah menurunkan harta ini. Menurunkan maksudnya adalah diberikan kepada kita. Harta ini, baju ini harta, ya, makanan itu harta, rumah itu harta, mobil itu harta, motor itu harta, uang itu harta. Ya, Allah mengatakan inna anzalnal mal. Kami turunkan harta ini untuk apa? Yang pertama kata Allah liiqamis shalah.
untuk mendirikan solat. Allah tidak mengatakan untuk mereka solat, tapi liiqamis salat. Iqamis salat itu artinya adalah dia laksanakan pertama ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melakukannya tepat bacaannya, faham dengan bacaannya. Kemudian salatnya itu mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Maka ikhwani fid din a'azzakumullah, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang cukup dia makan untuk anak dan istrinya, kemudian diberikan rumah yang bagus, diberikan kendaraan yang bagus, lalu dia tidak bagus caranya sholat, kan ini orang celaka ini. Bagaimana sengsaranya, bagaimana ruginya orang yang seperti ini. Ya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta itu agar dia sholat dengan baik, namun ternyata dia tidak sholat dengan baik. Dia tidak pernah mempelajari bagaimana cara sholat yang baik. Dia tidak pernah mempelajari makna dari bacaan yang dia baca ketika dia sholat. Dia tidak belajar akidah yang benar. Maka tentunya ini adalah orang yang rugi. Ikhwani fiddin azakumullah, contoh yang sangat sederhana saja. Seringkali anak-anak di pondok itu diberikan uang oleh orang tuanya untuk bayar SPP. Namun ternyata anak-anak ini dia tidak bayar SPP. Dia main game lah, main inilah sampai dia tidak bayar SPP. Ketika ditagih oleh pondok, ditelepon orang tuanya, "Pak, kenapa sekian bulan belum bayar SPP anaknya?" Dia mengatakan, "Sudah, anak sudah saya kasih dia uang untuk bayar SPP." Datang bapaknya ke pondok, ternyata anaknya uangnya itu dipakai untuk beli ini tidak bayar SPP. Dipukul anaknya. Ya, dipukul anaknya di kantor. Seperti itu marahnya. Lah, ini juga kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Ya, rumah kita dikasih, kendaraan dikasih, uang kita dikasih, makan 3 hari. 3 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya mereka untung itu kalau bisa makan 2 kali sehari. Untung mereka itu. Kalau ada mereka makan, kalau mereka dapat makan 2 kali sehari. Kita Masya Allah, sarapan paginya lain, makan siangnya nanti lain, makan malamnya nanti lain, belum cuci mulut, belum cuci gigi, belum cuci ini, belum cuci ini. Namun ketika dia salat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, dia enggak faham apa-apa. Ya. Ayo, apa kita enggak dimarah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seperti ini ayyuhal ikhwah? La haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnal mali iqamis shalah. Kami turunkan harta itu agar salat ini didirikan. Wa itaiz zakah, dan agar kita membayar zakat. Bersedekah maksudnya. Maka itu artinya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta lalu dia tidak bersedekah, tetangganya masih kurang, tidak dapat bayar SPP, tidak dapat masak, maka dia adalah orang yang celaka. Kemudian walau kana li ibni adam wadin la ahabba an yakuna ilaihi thanin. Seandainya anak Adam itu memiliki 1 lembah emas, pasti dia akan mencari yang kedua. Dan seandainya dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lembah yang kedua, pasti dia akan mencari yang ketiga. Antum perhatikan sekarang, kalau dia punya 3 lembah emas, 3 lembah harta, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wala yamla'u jawfu ibn Adam illa turab. Dan lambungnya, perutnya anak Adam ini tidak terisi kecuali dengan tanah. Nanti kalau dia mati, apa isinya? Tanah. Ya, mulutnya di riwayat yang lain, mulutnya akan terisi dengan tanah. Kalau dulunya dia makan makanan yang lezat, minuman yang lezat, ya, dia cuci mulutnya dengan
buah-buahan dan kue-kue yang enak-enak, tapi kalau dia sudah mati nanti mulutnya ini akan terisi dengan tanah. Di riwayat yang lain dikatakan para ulama menjelaskan bahwa ini adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fid din, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas, maka ridhoilah apa yang Allah bagikan untukmu, engkau akan menjadi orang yang paling kaya kalau engkau meridhai apa yang Allah bagikan untukmu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala telah beri kita makan 3 kali sehari, anak-anak kita ada yang dimakan, istri kita ada dimakan, kita punya tempat tinggal yang melindungi kita dari terik matahari dan hujan, itu sudah lebih dari cukup. Jangan lagi minta yang tambahan, karena apabila kita meminta tambahan, nanti akibatnya kita sholat berjamaah tidak, ngaji tidak, segala-galanya tidak. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Akhirnya ada seorang ulama mengatakan ad-du'afa'u asyaddu ikhlasan fid du'a. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang hidupnya sederhana, itu mereka adalah orang yang lebih ikhlas ketika berdoa. Wa aktsaru khusyu'an fis shalah, dan mereka adalah orang yang lebih khusyuk ketika dia salat. Kenapa demikian? Li khala'i qulubihim 'anit ta'alluqi bi zukhrufid dunya. Karena orang-orang yang hidupnya sederhana, pas-pasan hidupnya ini, hatinya itu kosong dari segala sesuatu yang menyibukkannya. Kalau orang banyak bisnisnya, banyak ini, begitu dia salat Allahu Akbar, bisnisnya diingat. Ya, Allahu Akbar, tanahnya diingat. Allahu Akbar, tokonya diingat, dan seterusnya. Sehingga begitu assalamualaikum, assalamualaikum, dia tidak tahu berapa rakaat dia salat tadi. Tidur pun dia tidak nyenyak. Ya, karena dia mikirkan usahanya terus. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, di antara sebab-sebab kelemahan iman ini adalah yaitu tenggelam atau fokus dalam mencari dunia sehingga melupakan akhiratnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada sesuatu yang belum